Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sima Mutmainnah NIM 0306201154 kelas PGMI 2 semester 2. Di video ini saya akan menceritakan sebuah kisah rakyat yang berjudul Sang Kuryang. Yuk kita nonton video bersama-sama. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seorang ibu bernama Dayang Sumbi dan anaknya bernama Sang Kuryang. Mereka hidup bersama seekor anjing kesayangan bernama Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali makan hati munjangan. Maka ia minta Sang Kuryang untuk mencarikannya ke dalam hutan. Sang Kuryang pun pergi bersama Tumang. Sayangnya, di hutan sedang tidak ada munjangan. Yang ada malah babi hutan, yang sebenarnya adalah pewujudan seorang dewa yang sedang dikutuk. Tumang yang tahu pun menghalangi Sang Kuryang yang hendak memanah babi hutan itu. Tiba-tiba ketika Sang Kuryang sedang mengarahkan panahnya ke arah babi hutan, panah itu melesat tepat mengenai jantung anjing itu. Cis! Tumang pun mati. Daripada tidak mendapatkan tekanan pesanan ibunya, Sang Kuryang pun mengambil hati Tumang lalu dibawanya pulang. Di rumah, hati Tumang ia berikan kepada ibunya. Tentu saja ia berbohong bahwa hati itu adalah hati munjangan. Dayang Sumbi yang semulanya tidak curiga, mendadak merasa aneh karena tidak mendapati Tumang bersama Sang Kuryang. "Di manakah si Tumang yang tadi pergi ke hutan bersamamu?" tanya Dayang Sumbi. Sang Kuryang kaget. Dia bingung dan tidak menyangka menanyakan demikian. Tapi ia tidak dapat berbohong. Jawabnya, "Maaf ibu, yang dimakan ibu tadi adalah hati Tumang. Saya tidak sengaja membunuhnya." Seketika murkalah Dayang Sumbi. Ia memukul anaknya itu dengan centong sampai meninggalkan bekas di kepalanya. Sembari marah, ketahuanlah siapa Tumang itu sebenarnya. "Tumang itu ayahmu, Sang Kuryang. Kenapa kamu tega membunuhnya?" Akibat perbuatannya itu, Sang Kuryang pun pergi meninggalkan rumahnya. Ia berkelana berkeliling dunia, mencari ilmu dan mulai bertumbuh menjadi laki-laki dewasa. Ia juga mengganti namanya menjadi Jaka. Bertahun-tahun kemudian, mampirlah ia ke hutan masa kecilnya. Ia ingin mampir untuk menembung kepada pemilik salah satu pondok yang ada di sana. "Nyai, bolehkah saya meminta minum? Saya penggelana yang baru tiba dari pengembaraan yang jauh," pinta Sang Kuryang kepada seorang perempuan pemilik pondok. Dayang Sumbi yang masih awet muda menerima tamunya dengan sukacita. "Silakan masuk, Kisana. Kalau boleh tahu, siapakah nama Kisana?" "Nama saya Jaka." Saat itu keduanya belum sadar bahwa mereka adalah ibu dan anak yang terpisah sekian lama. Mereka pun semakin mendekat. Suatu hari, Sang Kuryang hendak melamar Dayang Sumbi. Tetapi ketika Sang Kuryang sedang bekerja,
Dayang Sumbi tak sengaja melihat sebuah tanda di kepala Jaka. Dayang Sumbi pun terkejut karena sadar bahwa Jaka adalah Sang Kuryang, anak kandungnya. Demi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, saat hendak melamar Dayang Sumbi mengajukan usul, "Aku ingin kamu buatkan danau dan perahu dalam 1 malam." Dengan kesaktiannya, Jaka atau Sang Kuryang pun menyanggupi permintaan Dayang Sumbi yang adalah ibunya. Ia menyerahkan banyak jin untuk membuat danau dan perahu supaya selesai dalam 1 malam. Dayang Sumbi pun gelisah. Ia segera berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kerja Sang Kuryang tidak selesai. Tuhan pun mendengarkan doanya. Bunyi ayam jantan berkokok terdengar bertanda pagi subuh sudah datang. Para jin yang membantu Sang Kuryang mengira itu sudah pagi, segera kembali ke alamnya. Tinggal Sang Kuryang yang marah karena gagal. Ia pun menendang perahu yang hampir jadi. Perahu itu jatuh mengelungkup di suatu tempat dan membentuk sebuah gunung. Kini orang-orang menyebutnya sebagai Gunung Tangkupan Perahu. Pesan moral kita harus selalu menghormati orang tua kita dimanapun dan kapanpun. Sekian dari